Tapi aku penasaran Jack. Omset. Kemarin aku bikin satu program persiapan SNBT gitu. Yang daftar itu sekitar 8.000 orang bro. Per orang berapa tuh bro bayarnya? Waktu itu paling murah 300 ribuan. Wih, 300.000 kayak 8.000 berapa? Udah tuh? gak ya? Sekarang itu income dari kamu itu paling besar dari bisnisnya sekarang atau tetap dari kreatornya Jerome? Maksudnya Jerome bisa dibayar MM-an buat promosi satu brand. Aku juga gak nyangka gitu. Apa yang membuat Jerome ke pressure sih biasanya? Bayangin bro, timnas kalah. Kamu yang disalahkan. Trending satu Twitter Jerome Pauline. Iya. Waktu itu aku nonton MotoGP. Terus aku upload foto kan sama salah satu Pembalap, racernya. Kebakar bro abis itu bro motornya. Wah Jerome curse gini gitu kan. Kalau misalnya Jerome gak punya followers, Jerome bakal jadi apa sekarang? Bro, sebelum kita mulai podcastnya, aku mau ngasih tahu informasi sedikit ya ke teman-teman yang nonton ini. Jadi buat teman-teman semua, aku mau ngasih tahu gimana caranya untuk mengetahui apakah orang ini tuh baik atau jahat. Nah, kalian di sini bisa menggunakan aplikasi yang namanya Get Contact. Nah, ini berguna banget nih, apalagi buat teman-teman yang mau untuk meng-hire orang baru ke perusahaan kalian. Misalnya nih ya, di sini aku masukin nomornya dulu. Dan negaranya ini dibuat Indonesia dulu teman-teman. Tapi kalau kalian mau cek di negara lain juga bisa. Nah, ini nomornya manajerku Joy dan di sini ada fitur yang namanya Get to know this person better. Jadi ini kayak semacam profile summary lah. Nah di sini langsung ada kayak ringkasannya lah, gimana kurang lebih orang ini. Jadi langsung kelihatan semua itu menggunakan aplikasi Get Contact ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menggunakan aplikasi Get Contact, langsung aja download Get Contact lewat link yang aku udah taruh di deskripsi. Dan ada 20% diskon untuk pengguna Android. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja sikat. Oke bro, gimana? Kita lanjut ya. Jer. Halo. Gue kangen banget ngobrol-ngobrol sama lu nih. Udah lama banget ya. Ih gila, 2019 2019 benar. Terakhir aku ke Jepang 2019. 2019. Kita collab di situ battle matematika. Benar. Dan aku dibantai-bantai. Seperti Indonesia kemarin dibantai 6-0. Memang Jepang ini serem banget ya. Tapi ngomong-ngomong tentang Jepang ya, aku tuh nggak ngerti ya. Jepang ini kayaknya negara yang sempurna banget gitu loh. Bisa dibilang gitu sih Di kayaknya. film dia bagus banget. Bola olahraga lah bagus banget. Dia tuh kayak menurut aku mereka tuh fokus gitu. Fokus. Jadi di setiap bidang itu benar-benar ada yang fokus gitu. Badminton jago, basket juga Semuanya jago, sih, ya kan? semuanya. Sepak bola. Maksudnya even kalau kamu ke Jepang, matcha misalnya kan. Iya, ada betul. spesialisnya sendiri. Betul. Ramen ada spesialisnya sendiri, sushi ada spesialisnya, daging ada spesialisnya. Jadi mereka tuh kayak benar-benar satu orang jago satu gitu. Bener. Ada yang jago di bidangnya benar-benar jago gitu. Dan dari semua negara yang aku udah kunjungi ya, hanya Jepang satu-satunya yang pengen aku datengin lagi dan lagi. Oke. Kamu ngerasa kayak gitu Kak? Nah itu sih yang aku belum merasa, gimana ya ngomongnya. Karena mungkin aku 5,5 tahun di Jepang. Jadi aku tuh belum dapat vibes Jepang tuh seru gitu. Karena aku kan Serius? dulu tinggal di situ gara-gara sekolah kan. Tapi aku mulai merasakan itu tahun ini. Jadi awal tahun aku ke Jepang, aku baru ngerasa kayak Pengen balik lagi. seru ya Jepang ternyata gitu. Kayak sama ini kan gak sadar karena aku emang tinggal di situ gitu. Iya. Yes, Ya mungkin ini kayak aku di US lah ya, terus kayak bosan Iya, udah gak mau kayak balik bosan lagi. kan. Kayak udah tahu semua gitu loh. Iya. Iya, gitu. Cuman itu sih yang kayak kebanyakan orang kalau misalnya ke Jepang ya aku tanya ya, seru gak? Seru banget dan pengen datang lagi. Sedangkan kalau kayak ke Korea, kayak contoh aku barusan bulan madu di Maldives, Iya. itu kayak sekali aja udah cukup gitu loh. Iya. Itu karena ya ada yang spesial lah di Jepang. Dan Bruno Mars juga kan happy banget. Benar. Bruno Mars suka banget. Iya sih, makanannya oke banget. Dapat semua sih. Iya dapat semua. Makanan, Kita harus belajar dari Jepang tourism. sih. Gimana mengembangkan Indonesia ini dari Jepang. Cuman mungkin masih panjang ya sampai bisa ke sana. Korupsi dulu sih dihilangin. Iya. Betul. Ya cuman ini sedikit background ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya sama Jerome ini udah kenal dari 2019 ya. 2019, Udah lama benar. banget dan kita tuh soalnya awalnya tuh mahasiswa luar negeri bareng-bareng. Benar. Jadi konten kita itu tentang luar negeri lah. Aku tentang US, Jerome tentang Jepang. Yap. Dan akhirnya lu balik ke sini kapan, Bro? 2022. Aku juga balik 2022 ya, Joy. Aku lulus 2022, tapi aku masih ada keliling dunia kan. Iya. Aku keliling dunia sampai 2024 awal. Terus pokoknya yang stay benar-benar itu 2024 awal. April lah. 2024 April baru aku stay. Berarti belum nyampe setahun ya, baru setahun ya di sini. For good-nya. For good, yang kurang enggak Nggak yang ada keluar. project luar negeri lagi ya. Wow. Oke. Berarti setelah pulang dari Jepang, Jerome akhirnya punya jalurnya sendiri dan aku juga akhirnya kita ini anggapannya rebranding gak sih? Rebranding. Karena udah lepaskan yang kayak luar negerinya kan akhirnya. Benar. Kalau aku sebenarnya nggak rebranding banget sih. Kalau kamu kan memang rebranding banget. Aku iya. Kontennya udah beda banget. Kalau Oke. aku emang dari dulu aku selalu daily life aku kan vlog. Jadi aku sebenarnya emang dari awal itu nggak mau terlalu
nempelin Jepangnya ke aku gitu. I see. Dulu aku yang banget ya. Kamu nempelin banget kalau aku lihat. Reaksi, Iya, terus, jadi kayak ketika kamu gak di Amerika jadi susah kan. Iya lumayan. Kalau aku pribadi aku ngerasa itu gitu. Aku ngerasa kayak kalau misalnya aku terlalu nempel di Jepangnya, nanti kalau aku udah gak di Jepang lagi, orang gak bakal nonton aku lagi nih gitu. Jadi aku mikirin, makanya pas selama aku di Jepang pun aku bikinnya konten tentang Indonesia juga aku bikin. Aku vlog sama keluarga juga. Malah pas aku di Indonesia kayak aku misalnya apa ya, collab sama YouTuber Indonesia dan sebagainya. Jadinya lebih kuat Jerome-nya daripada Jepangnya gitu sih. Nah mungkin itu ilmu yang dia udah dapatkan dan kayak dia udah menyadarinya duluan gitu loh. Aku tuh lambat nih baru nyadarnya belakang-belakang. Cuman aku kan juga bikin matematika kan bro. Jadi matematika kan juga itu selamanya gitu. Itu nggak bergantung lokasi gitu. Sebenarnya titik baliknya itu pada saat aku nyadarnya itu di 2019 tengah lah yang pas COVID datang. Aku misah sama teman-teman luar negeri. Itu sih hancur banget bro karirku. COVID 2020 gak sih? 2019 akhir itu sudah masuk di US kan. Oh iya. Jadi sudah reaction itu udah nggak bisa kita buat lagi. Sampai 2020 sampai 2021 itu karirku mati bro. Itu aku hilang dari permukaan. Dari content creating. Karena benar-benar hancur banget. Di situ testing segala hal. Nah baru setelah itu kita coba transisi ke bisnis. Baru lumayan naik lagi tuh. Tapi itu dari TikTok kan awalnya. Seberapa kaya? Seberapa kaya iya. Nah itu baru booming banget. Nah tapi waktu itu posisinya masih di US juga. Jadi masih kerja seberapa kaya, kok jalan banget. Nah waktu itu baru kesini. Sekarang seberapa kaya pun aku udah gak pernah buat. Iya. Karena sudah beda visi misi lagi. Dan lebih dapat podcaster gini-gini jadi ya ikutin aja lah. Ya memang manusia harus selalu berinovasi sih bro. Harus yang lebih tepatnya harus bisa bertahan di dalam satu bidang itu bro. Kalau ganti-ganti terus kan gak bisa temukan solusinya kan. Benar. Dia harus resilient ya. Harus apa ya? Persevere. Jadi kayak tahan. Itu yang penting. Tapi ini ya seperti yang mungkin kamu udah tahu bahwa podcastku itu kita menggali gimana cara orang mendapatkan kesuksesan. Waduh. Gitu kan. Amin. Sukses. Dan aku lihat sekarang kamu udah punya beberapa bisnis kan? Sekarang ya. Bisa disebut gak sekarang apa-apa aja nih bisnis yang dikerjakan Jerome? Gak apa-apa dong, kita belajar. Bisnis yang aktif. Ya yang aktif. Yang aktif Mantapu Corp. Ya itu yang talent management. Talent management. Apa lagi bro di situ? Terus sebenarnya menanti masih ada. Masih ada. Tapi aku udah gak terlalu aktif di situ. Dan memang kita tahun depan kayaknya kita mau close. Wah kenapa bro? Apa? Ya emang udah not doing well aja. Oh, nanti kita bahas ya tentang menanti ya. Menarik ini. Terus? Sama Mantapu Academy sekarang. Mantapu Academy. Bimbel matematika. Nah di antara tiga ini yang paling cuan yang mana bro? Wah. Sekarang ya. Kalau Mantapu Academy kan baru mulai Februari ini bro. Berarti baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi kalau long run-nya mungkin Mantapu Academy sih. Mirip-mirip influencer lah ya ini ya. Mirip-mirip influencer. Sama-sama di edukasi. Benar. Tapi aku kalau si influencer itu aku lihat itu kan lumayan niche banget ya. Gak semua orang mau jadi content creator. Tapi kalau matematika semua orang butuh matematika. Betul. Dan ya itu aku ngeliat marketnya sih gede banget sih. Oke, kalau sebenarnya gini, ini aku mau klarifikasi juga. Si influencer ini sebenarnya bukan pelatihan untuk jadi content creator sebenarnya bro. Karena kita menyadari bahwa benar tidak semua orang bisa menjadi content creator atau menjadi influencer. Tapi yang kita ajari di sini adalah cara bikin konten viral. Oke. Yang dimana semua orang butuh. Iya, untuk promosi kan. Untuk mempromosi untuk apapun lah. Makanya yang join ke kita tuh sekarang mayoritas pebisnis. Mayoritas itu ya orang yang mau bangun branding yang punya bisnis. Bukan pure mau jadi content creator lagi aku lihat sekarang. I see. Sudah mulai shifting eranya. Bahkan kita tuh sekarang bukan bersaing dengan orang-orang yang jadi full time content creator, tapi kita bersaing dengan social media bisnis juga bro. Oke. Karena bisnis kayak misalnya Mantapu Academy juga pasti bikin sosmed, influencer juga bikin sosmed. Jadi kita bahkan bersaing sama yang kayak gitu-gitu sekarang. I see. Nah jadi ya mungkin kedepannya akan banyak akan banyak perubahan juga di si influencer yang sekarang kan kita bootcamp banget. Ini bentar lagi kita tutup juga bootcampnya. Oh iya. Iya kita tutup karena kita ngerasa bootcamp ini mentok banget nih. Kayak maksudnya mentok 30 orang gitu kan. Sekarang kita 120 bro. 120 orang. Per batch. Nah itu mentok di situ aja tuh. Walaupun selalu penuh ya. Tapi gimana kita ekspansinya. Jadi kita bakal. Gak bisa scaling up kalau kayak gitu. Kayak gitu. Itu pun aku lihat di Mantapu Academy sih. Jadi awalnya aku bener-bener fokusnya offline. Aku bangun gedung, ruangannya banyak. Satu ruangan bisa buat 30 orang gitu-gitu kan. Tapi ternyata pas itulah indahnya bisnis sih menurut aku, serunya. Kayak apa yang kamu pikirin belum tentu itu yang terjadi dan belum tentu itu yang bakal rame gitu. Pas aku jalanin ternyata banyak yang mau online bro. Banyak banget yang mau online.
Ya mungkin karena banyak orang mau belajar sama aku, sama timku, sama guru-guru yang sudah aku latih. Tapi mereka di Surabaya, ada yang dari luar kota. Akhirnya kita bikin online dan Lebih rame online. jauh lebih rame. Dan kemarin aku bikin satu program, program persiapan SNBT gitu, persiapan masuk PTN. Jadi ngajarnya one to many lewat Zoom. Ya kan? Kalau misalnya offline nggak bisa kan ada batas ruangan kan. Betul. Kayak satu kelas 30 orang. Tapi kalau online kan batasnya itu ya langit gitu. betul. Sky is the limit gitu kan. Betul. Jadi kemarin aku yang daftar itu sekitar 8.000 orang bro. Wow. Yes. Dan itu baru tahun pertama Mantapo Academy gitu. Wow. Dan so many things yang aku bisa lakukan di Mantapo Academy dan emang udah ada rencananya gitu. Nah itu plan-plan kedepannya nih mau jadi kayak Ganesha Operation kah atau jadi apa sebenarnya? Sebenarnya kalau di Mantapo Academy sendiri aku ngerasa aku di masa depan pengen bikin sekolah sih sebenarnya. Sekolah. End goalnya mau bikin sekolah terus ya maybe aku bisa jadi menteri pendidikan. Wow, amin, Ya, amin. Jadi Mantapo Academy is my first step untuk terjun ke dunia pendidikan secara langsung. Dan aku ngeliat memang wah pendidikan Indonesia ini banyak banget yang harus diperbaiki sih. Oke. Contohnya dari guru-gurunya, kayak mencari guru yang bagus itu ternyata susah banget. Susah. Itu sih aku kayak kaget juga sih. Padahal jadi kan aku kan scouting guru kan. Sampai sekarang tuh mungkin ada sekitar 2.500 orang yang daftar gitu. Tapi yang menurut aku lumayan oke, ya gak sampai 10 lah mungkin. Serius? Iya it's very hard. Karena pinter sama ngajar Beda. itu beda skill. Kayak kalau di bahasa Inggris kamu ngerti nih, kamu bisa baca, tapi kamu untuk ngomong itu kan beda. Betul. Nah itu kayak dua skill yang berbeda gitu. Tapi sedangkan untuk jadi guru, kamu harus bisa dua-duanya. Kamu harus bisa pinter, tapi kamu juga harus bisa ngajar. Apalagi di matematika ya, kan kamu harus ngerti cara ngajarin soalnya, kamu juga harus bisa ngajarin supaya orang ngerti. Betul. Itu yang susah bro. Betul. Orang pinter banyak di Indonesia mungkin ya, orang pinter. Orang bisa ngomong juga banyak, tapi yang bisa dua-duanya itu yang langka banget. I see. Langka banget bro. Berarti oke, tadi ada 3 kan, Menanti, Mantapo Corp, sama Mantapo Academy. Jadi sebenarnya kalau Mantapo Corp sendiri kita juga investing sekarang, investment banyak. Ya kayak aku bikin lapangan padel, Beyond Padel, itu aku juga, maksudnya investmentnya di Mantapo Corp. Oke. Di Mantapo Corp as a holdingnya gitu. Kayak, Mantapo Corp ini undernya itu ada Jerome Pauline as a creator di bawah situ ya? Kayak aku PT-nya kegabung gak? Kepisah? sebagai content creator Iya. di situ. Jadi uangnya semua masuk ke PT Mantapo Corp? Yep. Oh, kalau aku bisa bro. I see. Tapi beda sih. Jadi kalau aku sama Bang Jehian, kita kan shareholdernya. Terus kita tuh kayak nggak ngitung-ngitung duit lah. Pokoknya kita taruh aja di PT gitu. Jadi semua aku penghasilan pribadiku sebagai content creator juga masuk situ. I see. Kan banknya juga ngurusin investmentnya, ngurusin talent-talent lain dan sebagainya juga masuk situ semua. Jadi kayak dikumpulin di tengah aja nanti. Kalau aku 2 sekarang. Yes. Jadi ada PT Sempris Entertainment, ini yang untuk Samuel Chris as a creator, satunya PT Sifluencer Digital Kreatif. Iya karena kan kamu bisnisnya bukan sama keluarga ya. Iya. Kalau Tapi sama sahabat yang lebih daripada keluarga. Wah gimana nih papa mamanya Sempris yang ngeliat kayak gitu. Lebih dari keluarga nih katanya. Oke, anyway bro, di antara semua ini berarti Mantapo Academy ini yang paling berpotensi lah, gede kan? Yes, I can see. Bisa seperti Dan itu juga yang aku full time di situ gitu. Mantapo Corp dari awal memang bukan aku full time-nya. Aku sebagai content creator aja di I situ. see. Yang paling sulit apa bro di antara semua bisnis semua yang dijalankan? Kalau ngejalanin ya, Iya. kan Mantapo Academy is my first. Iya. Itu yang pertama. Oke. Yang aku bener-bener hands on, yang aku bikin dari awal gitu loh. Ya itu sih pasti. Oh itu. Mantapo Academy gitu. Oke, tapi kalau kita ngomong ke Menanti nih sedikit kan. Aku lihat sekarang F&B susah banget. F&B susah banget. Bahkan kemarin aku sempat ngomong sama Bang Dims the Big Guy, dia bilang F&B itu bisnis yang paling sulit dijalankan. Bener, itu setuju banget. Kemarin aku juga ngomong sama ownernya FTL Gym. Dia juga punya F&B tutup semua. Ya, ada yang aku tahu bahkan salah satu murid lah ya di Sifluencer, dia masuk dia bilang aku punya 11 cabang, udah buka di mana-mana, sekarang tinggal 1. Makanya dia sekarang join Sifluencer untuk berharap sosmednya dikembangkan bisa naik lagi. Sesusah itu F&B. Karena F&B itu kalau mau scale up kan kamu harus punya banyak cabang. Kalau kamu mau punya banyak cabang berarti kamu harus harus pintar-pintar ngurus ininya, distribute apa namanya bahan baku dan sebagainya kan. Itu yang tricky. Kalau enggak bakal mahal banget costnya. Nah itu kayak gitu-gitu. Terus kalau bisnis kayak Sifluencer ya kan, Sifluencer kan jasa. Ya udah jasa doang gitu.
Gak ada produknya yang kayak harus day to day kamu QC kan. Betul, Kalau betul. F&B ada produknya. Bisa kamu bau juga lagi. harus jasa juga. Iya sih, bisa bau lagi kalau misalnya nggak laku barangnya. Itu. Apa kalau kita jualnya seafood apa itu, wah Iya, ekstrim. ada expirednya kan. Iya. Kalau misalnya Mantap Academy, jasa nggak ada expirednya gitu. Nothing tulus lah. Iya kan, gak ada potensi ruginya gitu. Apalagi kalau jasa kita bisa digitalisasi, wah Itu benar. itu Kalau makanan gimana bro? Nggak bisa, susah. kayak bisa digital kita makan gitu ya. Iya. Dan F&B itu tren banget mainnya. Iya. Mainnya tren banget. Hmm. Kalau dulu, kalau misalnya aku lihat Menanti ya. Dulu Menanti itu kena banget pas Mixway lagi viral. Keimbas trennya gitu. Pasti semua F&B di Indonesia berdarah itu yang sejenis. Ya berarti secara nggak langsung nanti udah cuan dulu dong sebelum tutup. Oh iya pasti. Jadi kalaupun tutup ya nggak apa-apa. Kan siapa tahu sekarang trennya orang bikin restoran yang penting cepet-cepet BEP, Iya. buka baru lagi gitu. Ya, emang kayak gitu kan trennya. Gitu Karena kan? F&B itu paling lama itu 3 tahun biasanya. Kalau yang 3 tahun itu udah bagus lah, lewat 3 tahun gitu. Makanya sekarang Menanti udah 5 tahun. Jadi kayak ya gak apa-apa tutup gitu. Dan memang tren banget bro, tren parah. Kayak misalnya sekarang muncul teh-teh baru kan yang kayak dari luar gitu. Iya, Mungkin tahu. secara rasa lebih enak, bisa lebih murah. Iya. Tapi justru itu mengkhawatirkan sih bro. Kenapa? Kayak misalnya Mixway gitu-gitu kan, itu kan semua dari luar gitu. Iya. Company-nya luar gitu. Kita sebagai orang lokal kalah sih bro. Iya. Paham. Yang di pick juga banyak banget yang dari Cina-Cina Banyak semua. banget. Rame banget. Iya maksudnya kayak aku ngelihat apa ya, susah untuk orang lokal ini. Jadi kalau kamu disuruh, let's say nanti tutup, apakah di masa depan Jerome akan buka bisnis F&B lagi? Mungkin menanti aku gak tutup, gimana ya ngomongnya. Kalau menanti mungkin satu store lah gitu. Oh, buat as my legacy gitu. Kayak ngerti gak sih kayak Mau laku nggak laku pokoknya bisa nongkrong di situ lah ya. iya pokoknya ada satu store atau enggak mungkin aku mau ganti namanya atau rebranding. Tapi pokoknya aku mau punya satu Outlet. sebagai kenang-kenangan aku gitu loh. Sebagai kenang-kenangan aku pernah ada di situ. Pernah F&B gitu ya? Iya. Yes, keren. Tapi kalau untuk kedepannya maksudnya benar-benar serius F&B lagi kayaknya udah enggak ya? Udah enggak sih kayaknya. Ya aku juga sama sih. Paling kan for fun aja lah. Ya kan aku pernah ini franchise Gokoko. Yang Oh, minuman iya. kelapa itu. Terus? Ya aku buka 2 cabang kan. Terus Yang, gimana? yang di cabang pertama itu rame banget. Oke, Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya tapi umurnya belum nyampe 3 tahun sih. Tahun ini 3 tahun lah. Udah Iya. stabil lah ya kan. Iya. Tapi kayaknya setelah ini juga nggak lanjut lagi sih. Iya. Nah, tapi yang di cabang satunya ini, cuma beberapa bulan. Kayak 6 bulan. Karena memang marketnya mungkin beda. Jadi lokasi pun itu menentukan. Lokasi sangat menentukan. Sangat menentukan. Jadi aku belajar juga nih F&B. Karena aku pernah bikin bisnis baju juga. Iya. Strange Chapter, Pack Up. Iya. Bangkrut juga. Maksudnya tutup juga. Jadi udah beberapa kali pernah bikin tim e-sports. Oh iya. Bangkrut juga. Itu bayar gajinya. Gak main-main pak. Satu tim Mobile Legends aja 5 orang. Kita punya tim cowok dan cewek 10 orang. PUBG Mobile 4. Jadi kita satu tim itu maksudnya punya 4 tim lah. Itu 20 orang kayaknya. Itu belum termasuk dengan gaji coach. Gaji yang ngurusin adminnya. Belum kita sewain gaming house-nya, GH-nya. Wah pak, boncos banget. Terus sponsor gak ada yang masuk. Gak segampang itu guys bisnis ya. Iyalah. Berat ya. Berat lah bro. Yes. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mau mulai bisnis nih, ada gak saran dari Jerome? Apa yang mereka harus lakukan ketika mau mulai bisnis tapi gak tahu mulai dari mana? Cari partner itu penting banget. Dan menurut aku partner bisnis itu udah kayak jodoh sih. Oh, berarti aku jodoh sama aja ya? Iya, menurut aku iya. Itu tuh udah kayak jodoh beneran. Kalau kamu partnernya siapa sekarang? Billy. Oh iya. Wah itu pertemuanku sama dia itu bener-bener gokil sih. Sama aku sama dia juga. Itu Di Jepang kamu ketemu Billy? enggak. Di mana? Itu bener-bener jalan Tuhan sih menurutku. Gimana boleh ceritakan? Jadi kayak dulu aku sama Billy itu lawan di Olimpiade Matematika di Surabaya. Oke. Aku sama dia dari Surabaya. Tapi kita beda sekolah. Sekolah kita tuh dulunya kayak sekolah top lah. Dia sekolah top swasta, aku sekolah top negeri gitu. Terus kita sering ketemu di lomba matematika. Kenapa aku bisa deket sama dia? Karena sefrekuensi bro. Kalau yang lain tuh pinter banget. Tapi yang pinter banget lah, ngerti gak sih? Yang pinter banget yang kayak susah diajak ngobrol. Iya oke paham. Tapi kalau sama Billy, kita pinternya tuh gak semereka, tapi kita bisa ngobrol. Oke. Kayak bisa kita dulu pas pelatihan OSN gitu, kita main pingpong bareng. Jadi bener-bener aku sama dia nempel lah gitu. Nah. Terus pas di Jepang, pas lulus SMA aku ke Jepang, dia ke Singapura. Nanyang. NTU. Habis itu jalan, terus dia pernah ke Jepang tuh tahun 2019. Bikinlah battle matematika. Iya. Itu pertama kali bro. Di Oke. YouTube aku ada battle matematika tuh sama dia. Oke. Pertama kali dari itu masuk trending gitu kan. Iya. Kayak akhirnya ngobrol-ngobrol, terus sempat lost contact. Oke. Udah setelah dia ke Jepang terus dia ke Singapura lagi udah lost contact. Terus dia juga udah
terlalu aktif sosial media waktu itu kan. Fast forward, dia akhirnya kerja di satu startup pendidikan, edutech. Aku lulus kuliah masih nge-YouTube kan. Terus tahun 2024 selesai aku nge-YouTube, bukan selesai ya, maksudnya kan aku bikin project sama Waseda Boys kan, yang keliling dunia itu. Selesai, terus aku mikir, aku kayak sempat kepikiran kayak berikutnya apa lagi nih yang aku mau lakuin. Karena jujur buat aku pada saat itu konten ini aku udah selesai gitu. Kayak udah gak ada lagi yang aku mau bikin dan gak ada lagi yang aku mau kejar gitu loh. Berarti angka followers tuh udah kayak untuk sekarang udah kayak gak peduli. Masih peduli? Oh itu sudah lama maksudnya. Yang itu udah lama aku udah gak ngejar tuh ya sudah lama. Cuma maksudnya kayak konten itself kan dulu aku masih kayak wah bikin konten gitu. Sekarang aku kayak lebih santai, lebih chill. Jadi kayak bikin kalau aku lagi mau bikin. Yang penting sekarang mungkin duitnya kali ya. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak juga sih. Udah gak ngejar duit bro kayaknya. Apa yang dikejar sama Jerome sekarang? Apa yang dikejar sama Jerome sekarang? Gak tahu ya. Mungkin impact lah ya. Impact. Makanya bangun Mantapu Academy gitu. Terus lanjut. Terus akhirnya aku mikir oke, di masa depan kan aku mau bikin sekolah gitu. Aku selalu bilang aku mau jadi menteri pendidikan dan sebagainya. Tapi aku belum ada action konkretnya. Aku belum terjun langsung ke dunia pendidikan. Akhirnya aku mikir oke, apa yang bisa aku lakukan. Setelah aku riset ternyata ada beberapa sekolah di Indonesia yang awalnya tuh dari bimbel juga. Termasuk BINUS. BINUS tuh juga awalnya tuh kayak semacam sekolah buat komputer kalau gak salah gitu kan. Oh ternyata possible ya kalau aku bikin lesesan dulu atau bimbel terus bisa jadi sekolah gitu. Yaudah akhirnya aku bikin bimbel matematika. Tapi throughout the process aku tuh kan memang suka ngajar gitu. Aku dari dulu content creating ngajar matematika dan sebagainya. Aku juga pernah ngelesin orang. Tapi untuk bikin bimbel tuh ternyata beda banget. Banyak banget harus diurusin. Pertama gedungnya gimana nih gitu kan. Aku gak pernah bikin gedung, gak pernah renov gitu. Terus bikin kurikulumnya gimana? Bikin modulnya kan. Betul. Ya, pasti kamu juga relate lah. Si freelancer gimana gitu. Bikin modulnya. Belum ngelatih gurunya. Kalau cuma gue yang ngajar pasti gampang gitu kan. Tapi ngelatih guru gimana nih cari gurunya. Ngurusin yang lain gimana kayak sosmednya gimana dan sebagainya kayak banyak banget harus diurus kan. Nah terus tapi kan core-nya dari bimbel atau tempat belajar itu kan ya pasti produknya itu kan core-nya adalah materinya itu ya? Iya materinya dan gurunya kan. Betul. Matematikanya itu gimana nih itu. Aku clueless banget. Terus suatu hari aku keingat dulu pas aku COVID, pas zaman COVID itu ada orang yang aku saling follow-followan sekarang. Pada saat itu follow-followan karena dia bikin filter matematika. Oh. Dia bikin filter matematika yang kayak kiri kanan itu. Terus dia tuh suka kasih quiz-quiz yang seru gitu di IG-nya dia. Terus pas aku lagi clueless ini aku keinget dia, terus aku ngobrol sama dia. Dia tuh ternyata kerja di satu perusahaan yang sama Billy. Oh. Tapi pada saat itu aku gak inget Billy. Gak inget sama sekali. Kayak aku lupa ada keberadaan si Billy ini gitu. Terus ngobrol sama dia, ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang bro, pada saat ngobrol itu dia bilang kayak, Diar, kamu masih ingat Billy gak? Oh iya masih ingat. Kamu tahu gak? Billy itu resign dari perusahaannya yang sekarang itu. Wow. Baru resign. Lo kayak, hah? Resign gitu? Langsung aku telepon Billy. Karena kita kan akrab kan. Tapi ya emang udah langsung kontak aja gitu. Telepon. Biasanya kalau resign apa bro artinya bro? Ya pasti dia mau dapat perusahaan yang lebih bagus kan. Atau dapat chance opportunity yang lebih bagus kan. Terus pas aku telepon. Ternyata dia tuh orangnya idealis banget. Jadi dulu di awal-awal. Pas dia di edutech itu dia tuh emang ngajar, dia juga ngajarin guru, dia bikin kurikulum pokoknya yang lebih ke matematikanya gitu, lebih ke educationnya. Tapi makin lama dia malah pindah jobnya. Jadi jobnya banyak kan ke manajerial, kayak bikin PPT dan sebagainya, dia gak suka. Jadi dia keluar bukan karena dapat opportunity lebih bagus, tapi dia mau ngajar. Jadi pas aku telepon, jadi dia resign karena dia mau ngajutin channel YouTube-nya. Jadi dulu dia juga punya YouTube ngajar matematika. Dia pingin edukasinya gitu. Idealis lah. Terus aku ngomong, bro, aku juga mau bikin bimbel gini. Akhirnya jalan bareng. Wow. Jadi kayak exactly what I need gitu. Wow. Karena mungkin marketing, sosial media itu kan aku banget gitu. Tapi untuk core kurikulumnya, produk latih gurunya gitu-gitu, aku butuh orang yang bantuin kan. Betul. Dan dia pas banget ya. Pas banget bro. Kalau misalnya aku bikin Mantap Akademinya lebih cepat, dia pasti belum resign kan. Iya betul juga sih. Udah jalan Tuhan lah ya. Iya jalan Tuhan banget. Kayak setelah kalau aku bikinnya juga terlambat, dia udah mulai proyeknya sendiri dan mungkin lebih susah untuk join gitu. Tapi karena I see. Waktu Tuhan yang terbaik bro. Iya memang dahsyat Waktu Tuhan pasti. Oke, bro.
Ini aku penasaran aja sih. Tadi kan kamu bilang 8.000 orang yang ikut online. Yap. Per orang berapa itu bro bayarnya? Waktu itu paling murah 300 ribuan. Wih, 300.000 kayak 8.000 berapa? Udah tuh? gak ya. Makanya aku bilang kayak. Lumayan ya? Lumayan banget. Bro. Lumayan banget ya, itu sekali. Itu 1 month. Wow. Itu program 1 bulan. Wow. Gila gak? Coba kalkulator dong. Gak usah. Oke. Tapi itu gimana sih caranya akhirnya sampai menemukan cara untuk dibuat jadi digital online atau kayak gimana caranya untuk mendapatkan market segitu banyaknya bro? Secara tekniknya gimana? Teknikalnya? Teknikalnya, tapi karena memang apa ya, tapi menurut aku ya bisnis pendidikan itu ada beberapa yang aku riset ya. Bimbel gitu, itu banyak orang yang baru aktifnya pas menjelang event besar gitu. Contoh CPNS, Iya. SNBT gitu-gitu. Berarti harus dimanfaatkan momen-momen seperti itu. Dan itu yang memang paling spike-nya paling. Spike-nya. Gitu. Jadi kayak, tapi kan kalau misalnya bimbel kalau cuma nungguin itu doang ya. Iya betul. Terus di hari-hari lainnya ngapain kan gitu. Iya. Ya, makanya aku sekarang kalau aku pribadi sekarang ini sebenarnya based on my own concern. Di program liburan ini kan pas liburan sekolah mata akademik kan gak ada yang les. Oh, terdampak. Pasti dong. Dan memang bisnis bimbel kayak gitu. Bisnis sekolah juga kayak gitu bro. Iya sih. Kalau liburan kan gak dapet. Tapi bisa aja dia kayak bayarnya tetap harus sampai liburannya gak sih biasanya kalau sekolah itu? Apa? Kayak misalnya libur bulan 6. Iya. Mereka tetap bayar uang sekolah gak sih untuk bulan 6 biasanya? Kayaknya enggak deh. Free ya bulan 6-nya? Kayaknya free deh. Oke. Aku lupa Ya sih. kan makanya memang dihitungnya kan secara setahun kan. Betul. Kayak misalnya pendapatan aku kayak omset yang dari program-program lainnya itu bisa buat nutupin bulan ini kan sebenarnya gitu. Iya, Kalau iya, dipikir-pikir kan. Iya. Dan misalnya dari satu program itu aku setahun OPEX ketutup sih bro. Iya. Ya kan? Paham. Bahkan udah BP aku. Iya. Udah BP gila dari beberapa program gitu. Iya. Tapi sekarang pribadi aku lagi bikin program namanya matematika dasar. Jadi satu concern yang aku lihat pas aku bikin kelas SNBT itu, yang persiapan PTN itu, banyak anak yang udah SMA dan kesulitan di matematika itu satu faktornya bro. Apa? Mereka belum kuat dasarnya. Fondasinya matematikanya masih belum kuat. Contoh pecahan gitu, setengah dikurangi sepertiga, bawahnya harus samain. Terus misalnya aljabar lah, X plus 5 sama dengan 7. X-nya berapa kan harus dipindah-pindahin, ruas dan sebagainya itu belum lancar. Kalau itu belum lancar gak mungkin lu bisa yang lebih ini gitu. Ya ibarat kalau kita mau bikin konten, kamu gak bisa ngomong depan kamera ya itu udah susah gitu. Atau enggak kamu gak ngerti hooknya misalnya atau apanya itu kan udah kayak itu dasar yang harus kamu bisa gitu. Kamu gak akan bisa bikin konten yang lebih bagus lagi atau ngerti yang lebih susah. Jangan kan kamu ngerti apa namanya SEO atau misal hashtag apa. Kalau kamu dasar-dasarnya gak bisa gitu kan. Jadi aku sekarang lagi bikin program ini sih bro. Untuk memperkuat matematika dasarmu. Tapi itu targetnya anak kecil atau yang udah? Semua orang, terserah. Siapa pun mau ikut. Ada jangka waktunya berarti ya? Berapa pertemuan gitu ya? Untuk memperkuat yang dasar. Benar. Paham. Itu sih. Itu yang lagi aku pengen bikin. Tapi itu kan produk baru dan gak ada yang. Bukan kayak program besar SNBT gitu. Ngerti? Iya. Demand-nya gak ada sebenarnya. Iya. Jadi aku harus bikin orang untuk sadar dulu. Sadar kalau itu penting gitu. Ya kayak konten juga gitu kan. Iya. Mungkin ada orang gak sadar konten itu penting. Jadi kita harus edukasi gitu. Edukasi kan? terus tiap hari. Ya, tapi aku penasaran Jar. Sekarang itu income dari kamu itu paling besar dari bisnisnya sekarang atau tetap dari kreatornya Jerome? Paling besar Paling income. besar. Iya. Kalau kita Omset lah ya, omset. Omset. Masih Jerome. Aku juga ngerasa gitu. Jadi bro, iya tapi bukan disclaimer ya. Maksudnya bukan jual mimpi ya. Itu susah banget. Dan aku gak mau jual mimpi sih. Susah banget bro. Susah banget apa? Maksudnya banyak orang mikir, aku pengen jadi kayak Jerome. Maksudnya di level itu gitu kan. Maksudnya itu susah banget gitu. Betul. Aku pun gak nyangka bisa sampai titik ini dan brand atau orang-orang tuh mau bayar aku segitunya untuk kerjasama itu aku juga gak nyangka gitu. Dan menurut aku itu berkat Tuhan dan aku ngerasa kayak gak masuk akal juga sih gitu. Ngerti gak sih? Kayak aku kerja kerasnya aku di Matapu Academy dan sebagainya itu belum nyampe gitu. Betul. Jadi masuk content creator gitu. Betul. Gak masuk akal aku kayak. Betul. Tapi mungkin ya itu kan sesuatu yang aku bangun dari dulu kan. Aku gak bisa lihat cuma. Betul. Ya gitu sih. Kan gini, aku juga ngerasa sih sekarang Samuel Christian lebih gede daripada si influencer. Omsetnya. Pastilah. Kan endorsement besar banget juga dan lain-lain. Iya. Tapi kita kan pasti berdua berharapnya one day bisnis kita ini at least bisa 50-50 atau bahkan lebih gede dari kita. Lebih gede dong harusnya. Karena umur kita jadi kreator kita gak ada yang tahu kan. Benar. Tapi bisnis yang bisa scale up inilah yang nanti kedepannya mungkin akan memberikan impact.
Iya, benar. Mungkin kita berdua ini kan sama-sama pengajar yang ingin memberikan impact kan. Ya. Termasuk aku nih misalnya ngajar si influencer, muridku mungkin terbatas, cuma 700 gitu kan. Tapi kita intens loh. Mereka ada mentoring one on one dan lain-lain. Yang dimana anak-anak ini tuh dari nol bukan siapa-siapa. Sekarang ada udah yang 8 juta subscriber di YouTube dalam waktu setahun. Ada yang 5 juta, 6 juta. Berarti kamu sendiri full time di sini? Full time banget. Udah di sini terus gitu? Iya, setiap hari ke kantor aku. Walaupun kadang telat sih. Tapi setiap hari ke kantor aku ke sini. I see. Ini aku bener-bener aku grow dari nol bener-bener kan. Sampai kita pengembangan ke depan ada B2B-nya juga nanti. Oke. Kayak corporate trainingnya, ada Oke. ada social media agency-nya dan udah jalan juga. Oke. Ada B2C-nya. Jadi fokus banget di sini. B2B itu aku juga incar sih tadi di Mantap Academy. Mau dibuat apa kira-kira B2B-nya? Aku bahkan mau juga B2G nanti kalau bisa. G apa? Government. Oh, government. Oke. Kayak aku ngerasa the way. Jadi aku pengen buktiin dulu kalau misalnya di Mantap Academy ini memang ngajarnya itu bagus banget. Iya. Kualitas pengajarannya. Nanti aku bisa bikin program latihan guru. Betul. Banyak banget bro. Jadi kalau roadmapnya Mantap Academy ya, aku tuh pingin banget bikin satu. Aku pingin bikin olimpiade. Wow. Bikin lomba. Wow. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini ada DBL kan, basket gitu. Ada MPL juga, Mobile Legend gitu kan. Iya. Hits-hits yang bikin orang tuh pingin bisa basket atau bisa Mobile Legend. Nah, untuk pelajaran, lomba pelajaran tuh belum ada aku lihat yang se-hype itu gitu. Wow. Kayak OSN. Wow, Tapi OSN itu kan vibes-nya tuh orang-orang pinter, olimpiade gitu. Iya. Orang pinter di satu bidang gitu kan. Aku pinginnya, ya itu cuma idea aku sih. Pingin bikin yang kayak perlombaan. Ya kan misalnya kalau fight kan Selos udah bisa bikin kan. Iya. Dan orang jadi pingin fight juga gitu. Betul. Pingin tinju lah at least Jadi gitu. Jerome kapan tinju? Aduh, kalau itu gak tahu ya. Ya, gak kesana arahnya bro. Ya, gitu sih. Itu terus aku bikin buku. Oke. Buku paket. Iya. Itu kan bisa juga B2G bahkan B2B. Betul. Kayak aku ke sama sekolah. Iya. Karena aku ngeliat ya, jujur buku paket di Indonesia tuh banyak yang masih kurang. Bisa diimprove ya. Masih bisa jauh diimprove. Oke, Dan oke. apalagi zaman sekarang banyak anak itu anak Gen Alpha kan. Iya. Atau Gen Z lah yang masih kayak maunya gaul gitu. Iya. Aku ngeliat buku paket kita itu masih bahasanya tuh bahasa-bahasa formal banget gitu misalnya. Nah itu yang aku pengen ganti juga. Mungkin dibuat lebih colorful, lebih Colorful, ya, lebih interaktif sih sebenarnya. Lebih kayak dari aku ngajar. Sebenarnya kan aku ngajar itu dari konsepnya, dari contoh gitu. Contoh aljabar misalnya bro. Banyak orang kayak langsung kayak X tambah X 2X gitu kan. Terus gimana buat ngajarin anak kecil gitu. Yang selama ini kita belajarnya angka. Tiba-tiba apa nih huruf gitu. Kita gak tahu kan. X itu apa dan sebagainya. Iya. Coba aku tanya X itu apa? Kalau misalnya di aljabar gitu. X itu buat apa gitu. komponen sih biasanya. Ya bisa kayak gak dikasih tahu kan itu apa gitu. Betul. Sebenarnya kan X itu atau huruf apapun itu ya bebas. Itu melambangkan satu angka yang kita belum tahu gitu sebenarnya. Yang harus dicari tahu itu apa? Yang kalau kita cari tahu, contohnya ya di satu kotak ada bola merah. Kalau ada 5 kita bisa ngomong ada 5. Betul. Ya kan? Tapi kita nggak tahu nih ada berapa. Iya. Terus gimana cara kita ngomong kira-kira ada berapa gitu? Ya udah kita misalnya satu huruf. Dalam satu kotak itu ada X bolanya. Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Masuk sini. Iya. Nah kalau diajarin kayak gitu kan masuk akal. Iya. Oke, ada X bola merah ya di situ ya. Ibaratnya X ya, kita bilang Ibaratnya gitu X ya. Kita sebelum tahu nih angkanya berapa. Iya. Coba sekarang bola merahnya aku ambil 1 dari kotak. Sekarang ada berapa? X kurang 1. X kurang 1. Iya. Ya kan itu jadi lebih make sense gitu. Paham. X kurang 1. Sekarang kalau bola merahnya aku ambil 1 tadi, ternyata di dalamnya ada 7. Artinya gimana persamaannya? X kurang 1 sama dengan 7. Iya. Artinya X-nya berapa tadi di awal? 8. 8. Iya. Jadi kayak gitu cara ngajarnya. Harusnya itu gitu. kan beda. Betul. It's very different. Yang dulu misalnya banyak orang atau di buku pun langsung kayak X. Kayak gini ya gitu. X tambah X sama dengan 2X. Itu yang aku lagi, itu yang selalu aku terus kembangin. Cara ngajar. Dan itu nanti bisa aku tuangin ke buku gitu-gitu. Yeah. Hopefully ini bisa jadi berdampak buat banyak orang sih harusnya ya. Banyak sih program-program. Dan ini kan masih baru matematika bro. Ya. Nanti mau ke Nanti mau pelajaran fisika dan sebagainya. Kimia. Bahkan bahasa pun, sekolah bahasa Jepang misalnya. Luar biasa. Banyak sih ide-ide. Oke. Dan itu ya. Bro cuman ada tadi dari perkataanmu yang aku lumayan penasaran nih dan lumayan menarik. Yang kamu bilang gini. Aku bahkan gak nyangka aku bisa di titik sekarang. Kamu kerja keras tapi kamu juga gak nyangka gitu kan. Iya. Dan mungkin ini yang harus aku setuju ya. Kalau kita hanya melihat kerja keras equal to sukses. Gak mungkin karena orang yang nyapu-nyapu di luar juga banyak yang lebih kerja keras dari kita. Oh kan? benar. Berarti ada faktor X atau faktor hoki yang bisa membawa Jerome sampai sekarang. Yang bahkan Jerome pun gak nyangka kan. Benar. Apa faktor hoki
ibaratnya kayak mujizat dari Tuhan yang pernah terjadi di hidupmu yang mungkin menjadi titik balik yang akhirnya membuat Jerome ada di titik sekarang? Menurut aku ya bro, ya hoki atau yang disebut keberuntungan atau ya berkat Tuhan itu gak semerta-merta datang kepada orang yang gak siap. Jadi kesiapan itu ngefek juga gitu. Oke. Contohnya misalnya gini, waktu itu aku di DM sama Raffi Ahmad. Yang dulu pas di Jepang, yang pas awal bikin aku naik banget. Nah, gitu aku nonton itu. Ya kan. Tapi itu kenapa gitu? Karena aku udah ada satu titik tertentu yang sampai bisa dinotis sama orang. Betul. Kalau aku belum siap waktu itu, masih belum mulai YouTube atau apa, pas Raffi Ahmad datang ke Jepang gak mungkin. Iya sih, betul. Iya kan. Jadi keberuntungan itu menurut aku kesempatan ketemu kesiapan gitu. Contohnya aku dapat tawaran dari Kementerian Jepang waktu itu. Ya kan, Kementerian Jepang. Kenapa aku bisa dinotis Kementerian Jepang? Jadi mereka tuh ada list influencer atau content creator yang bikin konten di Jepang tapi marketnya luar negeri gitu. Dan ternyata aku nomor 1 di situ gitu waktu itu. Oh gitu ya gitu. Terus misalnya contoh lainnya, karena aku bisa bahasa Jepang, aku bisa kerjasama sama beberapa K-pop group gitu. Jadi dari manajemen Korea cari content creator Indonesia, misal SM gitu kan atau YG. Terus mereka kayak ngeliat, oh ini orang bisa bahasa Jepang karena banyak K-pop idol itu kan bisa bahasa Jepang. Tapi gak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka cari yang bisa bahasa Jepang. Nah cocok nih. Jadi kayak apa ya bro? Kayak banyak banget sih dalam hidup aku kesempatan-kesempatan yang datang yang aku ngerasa itu dari Tuhan gitu. Dari itu Tuhan, tapi memang udah siap juga. Udah siap gitu. Iya. Ada kesiapannya gitu. Jadi sebelum kalian mau sukses ya harus mempersiapkan diri. Benar. Dengan sebaik-baiknya. Yes. Jadi ada value yang kamu punya yang sampai ya cuma kamu doang yang punya dan orang-orang akhirnya nyari itu gitu. Paham. Kalau misalnya Jerome gak punya followers, Jerome bakal jadi apa sekarang? Let's say 0 nih followersnya Jerome. Oke. Jadi guru. Oh. Walaupun guru Indonesia, kamu tahu gajinya berapa kan? Sangat menyedihkan. Aku tahu. Maksudnya jadi guru di Mantap Academy maksudnya. Oh jadi guru. Maksudnya iya tetap jadi businessman. Tetap jadi businessman, bangun matematika. Yes. Oke, bro, ya yang aku lihat ya, kan Jerome ini personal brandingnya kayak perfect banget ya. Waduh. Oh ini benar loh, bahkan sampai kamu diajak foto dan terlihat capek aja bisa jadi problem. Itu hanya Jerome Pauline loh yang seperti itu. Oke. Kalau Reza Arab misalnya, wah mau dia maki-maki, wah gini-gini gak ada yang peduli karena memang personal branding yang dia bangun. Iya. Gitu, atau kayak misalnya Timothy Ronald lah, mau dia maki-maki orang pun gak akan jadi problem gitu. Karena emang personal branding udah kayak gitu. Nah Jerome ini kan, perfect sekali ya sampai gak boleh capek, gak boleh sedih, gak boleh gitu tuh yang harus terlihat sempurna banget. Pernah gak sih bro, kamu kayak capek banget dengan personal branding ini? Ya bukan pernah ya, sering lah bro. Tapi tunggu. Tapi sebenarnya gini, ya aku emang orangnya kayak gini gitu. Nah itu yang mau tanya tadi, memang kayak gitu? Memang kayak ini gak aku buat-buat. Dan yang capek itu kalau misalnya aku buat-buat. Misalnya di depan kamera aku kayak gak ngomong kasar atau apa. Tapi kalau misalnya di belakang kamera aku sebenarnya hobi ngomong kasar atau apa, pasti kan capek gitu. Iya. Pasti kan kayak, aduh aku harus tahan diri, always conscious kan. Iya. Tapi karena subconscious aku ya kayak gini, jadi aku nggak acting sih sebenarnya. Gitu. Tapi justru ini yang membuat akhirnya seorang Jerome juga ke pressure ya dengan. Oh itu benar. Apa yang membuat Jerome ke pressure sih biasanya? Kayak yang buat sampai overthinking itu apa biasanya? Nah ini pengalaman hidup aku sih. Maksudnya perjalanan journey aku lah. Dulu karena imageku perfect, maksudnya image-nya bersih lah, clean gitu kan. Jadi ketika netizen tuh mulai ngata-ngatain atau mulai hate comment itu kepikiran banget. Oh, karena jarang dapet. Iya. Beda sama orang yang emang dari awal tuh emang mencari kontroversial itu pasti dia menikmati hujat aku gitu kan. Tapi kalau aku kan nggak kayak gitu. Jadi dulu pas 2020 itu udah mulai ada hate comment, kepikiran gitu. Terus dari tahun 2020 sampai 2024 itu banyak lah kasus-kasus aku trending di Twitter, gitu kan. Tapi banyak yang sebenarnya nggak berdasar gitu loh bro. Kayak dibilang so asik dan sebagainya gitu kan. Itu pasti kepikiran gitu. Tapi titik paling puncaknya dari ke pressure itu timnas. Itu 2024 ya, tahun lalu kan. Itu timnas itu bro. Itu yang paling kayak besar lah itu. Trending 1. Bayangin bro, timnas kalah. Kamu yang disalahkan. Trending 1 Jerome. Iya. Trending 1 Twitter Jerome Pauline. Iya. Bro, trending 3-nya wasit kalau gak salah. Wasit, Uzbek, waktu itu kan Uzbek kan. Uzbek Jerome nomor 1. Iya. IG ku dari komennya tuh yang terakhir tuh 500. Pas di refresh 1 jam 12.000. Bayangin guys. Itu ke pressure banget. Dari situ aku berdoa. Ya ini
ini jadi kesaksian aku di gereja juga. Aku ngomong kayak di situ aku berdoa, Tuhan berikan aku kedamaian. Karena aku nggak salah gitu. Aku cuma dukung timnas dan sebagainya. Aku nggak ngejokes, aku juga dukung timnas terus dibilang kayak gini gitu kan. Terus aku berdoa, Tuhan minta berikan aku kedamaian untuk berdamai dengan keadaan seperti ini gitu. Terus abis berdoa aku kayak chat beberapa orang, kayak Bang Ferry Irwandi, Coki Pardede, Raditya Dika, Bintang Emon, pokoknya kayak orang-orang yang mungkin pernah kena krisis dan sebagainya. Terus mereka bilang kayak, ini lucu sih Jar, kayak kamu gak salah apa-apa sebenarnya, kamu juga mau minta maafnya apa gitu. Pokoknya dari mereka beberapa orang kasih saran buat coba bawa santai aja. Dibawa jokes gitu dibawa ya. Jokes. Yang selama ini aku gak pernah kayak gitu. Selama ini aku kalau di serang netizen aku kayak antara aku menghilang, supaya nunggu reda, atau aku minta maaf. Gak pernah aku tanggepin jokes gitu. Akhirnya H+1-nya aku bikin video yang gitu bro. Minta maaf ya karena timnas kalah aku dukung gitu-gitu. Iya. Dan itu di momen aku upload, aku trending Twitter lagi. Trending Twitter tapi langsung berubah. Orang Twitter langsung kayak gila lucu banget nih orang sekarang. Dan sekarang orang udah bisa ngejokes bla 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 bla. Jadi langsung the tables turn gitu loh bro. Dari awalnya nge-hate abis itu kayak gitu. Komen-komen di itu video yang aku upload itu 1 jam 6 juta views bro. Wow. Di Instagram, di TikTok. Gila banget. Langsung orang-orang kayak FYP gitu loh. Terus komennya kayak wah kakak lucu banget bla bla gitu. Terus itu kayak aku ngomong, Tuhan kasih aku yang lebih dari apa yang aku minta gitu. Luar biasa. Aku minta sama Tuhan kedamaian. Tuhan kasih aku kemenangan bro. Wow. Dari sejak itu lega banget. Itu beban yang sama ini mungkin aku pikul dari tahun 2020. Yang selalu kayak aku tuh ke pressure sama netizen. Di situ hilang semua. Literally lega banget yang kayak in a way udah gak bisa lagi. Aku udah gak down lagi. Kalau ada netizen yang kayak nyerang aku tinggal kayak maaf ya gitu. Iya. Yang kemarin aku sempet diomongin juga yang di komen itu. Itu aku sama sekali gak berasa apa-apa. Iya. Ya aku post itu buat PR aja. Buat PR defense. Paham. Jadi dulu mungkin terpressure-nya gara-gara aku ini kan udah berbuat baik nih, tapi kok masih ada yang hujat ya. Jadi kayak mau menyenangkan semua orang dulu. Itu people pleaser. Akhirnya sekarang udah nyadar, ya udah dibawa santai aja, orang memang gak bisa menyenangkan semua orang kok. Iya. Meskipun aku sering bilang ke orang, kita gak bisa menyenangkan semua orang kok gini-gini. Tapi tetap kena ya. Tetap kepikiran bro. Ya kan? Iya. Kita tuh ya ngerti lah. Karena banyak orang tuh gak mengalami kan. Maksudnya banyak orang tuh bisa kasih nasihat karena gak mengalami gitu. Iya. Kalau mengalami, ya aku pribadi pun gitu kan. Ketika kita yang mengalami, baru tuh stres kepikiran. Tapi sekarang ya puji Tuhannya aku sekarang udah bisa sih menghadapi itu. Karena abis yang kasus itu, kasus timnas itu sempat lagi bro MotoGP waktu itu. Aku nonton MotoGP, terus aku upload foto kan sama salah satu pembalapnya. Kebakar bro abis itu bro motornya. Masalah gini, aku kan foto kan, gitu kan. Sebenarnya aku foto sama banyak racer kan. Cuma yang paling terkenal tuh waktu itu Marquez kan. Ya udah aku upload sama Marquez. Abis itu ada emoji api-apinya, api-api. Let's go gitu kan. Abis itu udah tuh di lap ke-10 kalau gak salah ya. Tiba-tiba mesinnya kebakar. Mesinnya si Marquez ini. Ramai lagi di Twitter di kalangan MotoGP. Wah Jerome Kers gini kan. Ya udah terus aku santai aja. Aku udah anggap itu jokes gitu. Udah aku screenshot kayak maaf Bang Marquez, aku bilang kayak gitu. Udah gitu doang sekarang. Iya kan? Iya. Oke, paham. Bro, aku tuh gini. Aku salah satu impian di hidupku itu pengen banget masuk Forbes 30 Under 30. Oke. Aku ini masih umur 25. Oke, masih ada 3 tahun. 5 dong. 5 tahun. 5 tahun ya kan. Dan aku lihat dari tahun ke tahun, temanku makin banyak nih yang masuk nih. Ya, event Just No Limit barusan. Dan mumpung ada orang yang udah pernah masuk di Forbes 30 Under 30, aku pengen nanya langsung nih. Gimana sih untuk bisa masuk ke dalam masuk ke dalam itu Forbes 30 Under 30 Asia itu? Jujur aku gak tahu sih bro. Serius? Disuruh daftar aja. Oh. Tapi kan pasti diseleksi kan. Yang suruh daftar siapa? Ada waktu itu orang Forbes Indonesianya. Oh. Kayaknya kamu bisa masuk yang Asia deh gitu. Oh ya udah aku daftar. Tapi syarat-syarat kriterianya? Bukan aku yang daftar, bahkan Bang Ian yang daftarin. Jadi waktu itu pas masuk Forbes 30 Under 30 aku lagi tidur bro. Lagi tidur buka HP. Sama Jerome banyak yang ngecopin aku. Apa ini? Hah Forbes 30 Under 30 Asia gitu. Aku gak tahu. oh aku masuk Forbes. Jadi kayak gitu waktu itu. Tapi itu impianmu gak? Atau? Enggak juga sih. Wah berarti biasanya sih orang bilang ya kalau misalnya terlalu pengen terhadap sesuatu bahkan itu buat dia gak dapet gitu loh. Enggak juga. Oh enggak juga ya. Itu itu mitos lah ya. Mitos lah. Tapi menurut aku
menurut aku ya bro. Kalau aku pribadi sih di hidup aku itu ini fine ya. Maksudnya ini mungkin advice aja sih. Kayak fine untuk ngejar kayak gitu. Tapi itu kan sebenarnya tuh validasi dari luar gitu. Ngerti gak? Iya. Itu validasi yang kayak ketika kita punya impian atau punya keinginan untuk mencapai sesuatu yang kita sebenarnya gak bisa capai. Atau itu sesuatu yang dikasih orang lain ke kita. Validasi orang, kita bakal susah sih. Karena kita bakal ngejar itu terus dan kita akan merasa kita tuh gagal kalau kita gak dapetin itu. Padahal kan gak kayak gitu. Betul. Contohnya ketika aku dulu aku bilang aku pengen jadi menteri. Aku pengen jadi menteri gitu kan. Tapi sekarang aku sampai kepada suatu kesimpulan atau kesadaran diri bahwa menjadi menteri itu kan dipilih sama presiden. Dipilih sama orang. Apa yang terjadi kalau gak dipilih? Selamanya aku akan merasa aku gagal dong kalau impian aku jadi menteri. Jadi fokusnya tuh bukan kepada jabatannya, bukan fokus kepada apanya, tapi kepada kenapanya. Wow. Start with why. Ini buku dari Simon Sinek. Dia bilang banyak orang tuh fokusnya apanya. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tapi kenapa? Kenapa kamu mau jadi itu? Itu yang penting. Wow, that's good. Jadi setelah aku baca buku itu, aku mikir, oke, kenapa aku mau jadi menteri? Karena aku mau berkontribusi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, berkontribusi untuk memajukan pendidikan Indonesia itu kan utamanya. How-nya atau what-nya, apanya, salah satunya jadi menteri. Tapi kan banyak banget. Betul. Gak harus jadi menteri. Betul. Nanti kalau suatu saat nanti aku dipilih jadi menteri, oke gitu. Tapi kalau aku gak dipilih jadi menteri, itu bukan berarti hidupku gagal atau tujuanku gagal. Wow. Tapi karena fokusnya ke why-nya. Keren. Gitu. Oke. Kenapa kamu mau jadi Forbes under 30 gitu kan? Mungkin kayak kamu pengen apanya gitu. Itu yang harus kamu tahu gitu. Iya, harus tahu why-nya kali ya. Why-nya gitu. Apakah itu adalah suatu parameter kamu sudah berdampak gitu kan? Iya, bisa jadi ya. Tapi kan gak harus di situ gitu. Betul juga. Kalau kamu bikin rasa berdampak, ya kamu gak harus dapat penghargaan itu. Betul. Baru kamu berdampak kan? Betul. Iya. Tapi Oke. it's very valid gitu. Jadi semangat kamu kan untuk dapetin itu gitu. Betul. Untuk bekerja keras supaya bisa dapat penghargaan itu gitu. Betul. It's very valid. Tapi kan gak ada cara pasti kamu bisa dapat itu. Betul. Kalau misalnya aku dapat beasiswa, itu kan sesuatu yang bisa aku usahakan. Kalau aku pintar, kalau aku dapat nilai bagus dan sebagainya, aku bisa dapat beasiswa. Itu kayak perlombaan yang ada bisa kamu dapetin. Tapi kayak Forbes under 30 atau jadi menteri pendidikan, itu kan gak bisa sesuatu yang gue berusaha banget buat dapetin itu, bukan sesuatu yang kayak gitu. Betul. Kalau nilai bagus atau misalnya uang lah misalnya, itu kan bisa kita itu bisa kamu kerja usahakan gitu. Gitu sih bro. Keren bro. Aku lihat kamu nih sebenarnya jago jadi salesman kan. karena kalau nggak mungkin bisa nge-grow sosmed, nggak mungkin bisa. Oh iya. Apa sih tipsnya biar jago jadi salesman? Jago jadi salesman. Iya. Tips Jerome nih yang membuat dia sampai jago nyales tuh apa? Karena menurutku skill terpenting di dunia sekarang tuh nyales bro. Iya, jualan ya. Jualan, apapun itu. Ya ini mungkin klise ya. Ya mungkin semua orang tahu, menjawab kebutuhan orang sih bro. Kalau orang belum tahu dia butuh itu, kasih tahu kalau dia butuh itu gitu. Itu aja? Iya itu aja sih. Dari aku bikin konten. Jadi sebenarnya aku tuh gak pernah ada teori-teori gitu kan selama aku menjalani hidup ini gitu. Tapi sekarang ketika orang nanya ke aku jadi mikir, aku dulu ngapain ya gitu. Iya. Aku dulu ngapain ya bisa sampai kayak sekarang gitu misalnya. Konten misalnya. Dulu aku berangkat dari kebutuhan diriku sendiri. Dulu aku pas sampai Jepang, aku mau belajar bahasa Jepang, gratis gak ada nih di YouTube. Terus setahun berlalu aku udah lulus bahasa Jepang, udah lulus N1 waktu itu, aku lihat di YouTube masih belum ada yang bikin kan. Aku juga keinget lah. Dulu kan aku kan pingin juga nih belajar bahasa Jepang. Sekarang udah banyak orang nanya ke aku. Aku bikin aja channel YouTube buat ngajarin bahasa Jepang. Selalu berangkat dari situ aku. Konten menurut aku konten ya, itu kan juga jualan. Konten sama jasa dan produk itu sama aja. Itu harus dijual gitu kan. Betul. Dan bisa kejualnya kalau ada orang yang membutuhkan. Makanya aku berangkatnya dari bahasa Jepang waktu itu kan. Dan ternyata banyak orang butuh bahasa Jepang. So aku mikir kita tuh sebagai manusia tuh gak ada yang unik bro. Gak ada yang seleranya unik. Oh cuma aku di dunia ini yang suka sama satu hal gitu. Gak ada, gak kayak gitu. Banyak, ada ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang juga mungkin menyukai hal yang sama gitu. Kamu mau lihat apa gitu? Kamu mau nonton apa? Dan kalau belum ada ya kamu bisa bikin itu. Karena sebenarnya banyak orang yang juga nyari itu gitu. Nah dulu aku suka nonton kehidupan mahasiswa di luar negeri. Di Jepang belum ada yang bikin. Aku bikin aja. Iya. Dan ternyata banyak juga yang suka gitu kehidupan orang. Iya. Terus aku juga belajar kan, di YouTube ini banyak orang suka makan-makan. Suka nonton video makan-makan. Di Jepang ya udah aku bikin aja. Belum banyak kok yang bikin video makan-makan di Jepang. Kayak gitu. Jadi aku selalu ngeliat apa sih demand-nya orang gitu. Orang sukanya apa sih? Aku tiap hari riset bro. Tiap hari. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Riset tentang apapun? Jadi aku selalu bilang kayak, kenapa aku bisa spend
scrolling TikTok Lumayan lama. dan sosial media gitu. Itu sebenarnya aku sambil menikmati sambil aku riset. Oh ada tren kayak gini ya. Makanya aku velocity bro. Bener. Ya ikutin ya. Aku ikutin. Iya betul. Maksudnya on a deeper level. Aku tuh ngikutin demand. Iya. Yang mungkin orang-orang kayak gak lihat itu gitu mungkin ya. Orang-orang kayak lihat oh Jerome apa gitu. Makanya dulu aku selalu dibilang orang FOMO. Karena setiap tren yang ada aku ikutin. Sering lah aku ikutin tren-tren yang terkini gitu. Makanya dulu pas aku yang tahun 2023 dihujat gara-gara aku juga kapibara itu loh. Ya itu kayak gitu. Jadi kalau dari Jerome sendiri ya sekarang, gimana caranya untuk yang menonton ini bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya? 1 miliar pertama? Iya. Kalau masih muda ya menurut aku perbanyak revenue stream sih. Dari bidang apa specifically? Terserah. Apapun yang bisa jadi 1 M. Apapun yang bisa kamu kerjain gitu. Yang strong kelebihannya ada di mana? Kelebihannya di mana ya. Dan mungkin ngikutin tren tadi yang kamu bilang. Dan perlu bisa dijual sih bro. Perlu bisa dijual. Sama seperti, ini analogi ya. Sama seperti ketika aku bikin konten. Awal-awal bro, konten tentang matematika. Yang hujat-hujat aku itu banyak dari orang yang juara olimpiade. Yang ngejulitin aku. Karena mereka ngerasa Jerome ini bukan siapa-siapa di dunia olimpiade. Kamu loh bahkan gak menang OSN. Sedangkan banyak orang yang sampai OSN saya dapat medali. Memang aku pun ngerasa aku tuh gak sepintar mereka. Tapi ketika aku ikut olimpiade, ada satu hal yang aku perhatiin. Mereka ini susah untuk bergaul dan ngobrol-ngobrol gitu. Susah gitu. Nah sedangkan aku suka untuk bergaul dan kayak aku suka ngajar gitu kan. Jadi aku ngerasa ketika aku bersaing sama mereka di dunia olimpiade, aku gak mungkin menang. Akhirnya aku cari suatu bidang lain yang mereka ini gak bisa gitu. Yang mereka ini belum tentu bisa. Yaitu bikin konten dan ngajar. Sih ada peluangnya di situ. Akhirnya aku yang bikin konten, ngajar dan sekarang banyak orang kenalnya yang pintar matematika ya Jerome Pauline. Ya kan? Jadi pintar-pintar lihat peluang. Lihat peluang dan menggabungkan skill-skill itu sih. I see. Gunakan resources yang ada. Dan ngejual. Gini, orang-orang ini kalau misalnya mereka bisa bikin konten, mungkin aku bisa kalah. Karena mereka yang lebih pintar gitu. Iya. Tapi untuk yang ngejual diri, bukan ngejual ya, kayak menunjukkan diri itu kan zaman sekarang itu yang jauh lebih penting bro. Iya. Mana personal branding dan sebagainya. Ada 10 orang yang mungkin skillnya sama. Tapi ada 1 orang yang jago personal branding. Menunjukkan dirinya di sosial media, ya akan dia yang dipilih. Makanya si influencer Jawa. Benar, itu masuk akal gitu loh. Iya. Banyak orang yang jago matematika, ya kan? Tapi kalau kamu bisa personal branding diri kamu dan orang kenal kamu, ketika 10 orang ini bikin bimbel, ya kamu yang dipilih. Karena mereka lebih tahu kamu, trust. Bangun trustnya di situ gitu. Betul. Kayak misalnya kamu sekarang udah punya portofolio influencer gitu kan. Misalnya aku mau bikin juga nih kayak influencer kan. Ya aku udah kalah start dong. Betul. Aku udah kalah gitu. Karena ya kamu udah punya portofolio dan sebagainya. Orang akan lebih trust kamu gitu. Iya. Jadi kamu harus punya satu skill atau satu value. Dan itu kamu harus bisa bikin itu jadi uang gitu. Luar biasa. Dengan cara menjual itu. Revenue streamnya harus banyak. Jer, aku ada 2 pertanyaan terakhir. Cepat aja di sini. Oke. Apa quotes terbaik yang pernah kamu dapatkan atau masukan lah ya yang pernah kamu dapatkan dari orang lain? Banyak banget sih quotes yang aku suka. Yang terbaik aja 1. 3 kali ya, 3 quotes ya. Wah, oke kalau orang pinter beda 3 dia. Ya boleh 3. Boleh. Beda-beda banget soalnya. Gak Kalau apa-apa. quotes itu kan benar-benar beda gitu. Yang pertama. Quotes pertama yang aku suka. Percaya kamu bisa. Believe that you can. You are already halfway there. Wow. Dengan kamu percaya kamu bisa, kamu tuh udah setengah jalan. Wow. Hanya percaya aja itu ya? Itu keren banget menurut aku. Iya. Karena itu yang membedakan apakah kamu bisa terus bertahan atau enggak. Betul. Sedangkan ada buku yang aku baca, namanya Grit by Angela Duckworth. Jadi si Angela Duckworth ini mengabadikan hidupnya untuk ngeriset tentang orang-orang sukses, dia interview gitu kan. Dan ada satu kesamaan gitu. Dari berbagai bidang berbeda, ada yang dari tentara, ada yang dari guru, ada yang dari businessman, ada dari pelajar dan sebagainya. Ada satu kesamaan dari setiap orang ini yang bikin mereka sukses, yaitu grit atau perseverance, bertahan. Ya, banyak orang yang nggak bisa tahan, akhirnya nggak konsisten, ya kan? Sedangkan orang yang bisa konsisten dan bisa grit itu, dialah yang orang-orang yang bakal sukses suatu saat nanti. Ya kan, kayak misalnya kamu juga berkali-kali kan coba konten baru dan sebagainya. Aku masih ingat banget tahun 2019 dia sempat cocok ke aku kayak bikin konten apa ya. Jadi pas kamu nemuin niche kamu yang baru, aku kayak oh ini orang akhirnya udah nemu gini. Ya sampai sekarang kamu udah nemu, aku kayak oh ini orang udah nemu ya. Aku masih ingat banget tuh tahun 2019 kamu gitu kan. Bayangin kamu berhenti. Betul. Gak akan ada dia kayak sekarang. Betul. Ya kan? Gritnya ada gritnya. Betul. Kamu bisa terus bertahan meskipun lagi turun, meskipun hasilnya jelek. Bahkan tahunan kan kamu bilang tadi tahun 2020, 2021. Betul. Ya kayak hilang gitu. Betul. Ya kamu masih terus bertahan bro, masih terus coba. Betul. Itu grit, itu penting banget. Dan kamu
Dan kenapa kamu bisa grit? Karena kamu percaya kamu pasti bisa gitu. Betul. Kamu ngeliat orang bisa, aku juga pasti harus bisa. Oke. Itu penting banget. Yang kedua? Kamu bener-bener gagal ketika kamu berhenti mencoba. Wow. Yes. Oke. Selama kamu masih mau mencoba, kamu belum bisa dibilang gagal. Gitu. Mungkin itu keberhasilan yang tertunda. Bener. Iya. Aku selalu bilang, ketika kamu gagal, kamu harus belajar sesuatu. Iya. Kamu gagal, belajar lagi. Ini betul. Aku selalu kayak gitu. Aku sampai sekarang pun aku bikin konten. Aku lihat, aku analisis. Kenapa ya ini lebih sepi gitu kontennya. Kenapa ya ini gak laku atau kenapa ya gitu. Selalu belajar. Apakah thumbnailnya, apakah judulnya, apakah isi videonya, apakah apa. Karena kan banyak banget yang bisa dipelajari. Kalau kamu gagal dan kamu nyalahin orang lain, nyalahin keadaan. Oh ini emang masyarakat Indonesia kayak gini-gini. Oh ini emang susah, oh ini emang apa. Kamu gak akan berkembang. Betul. Oke, yang ketiga. Dan quotes yang kedua ini nyambung sama quotes yang Pertama. Bukan, quotes kedua ini nyambung sama quotes 2,5 ya. 2,5. Oke. Dia bilang kayak gini, ketika kamu gagal dan kamu mau merasa enak, silahkan salahkan pihak lain, pihak luar. Tapi ketika kamu gagal dan kamu mau berkembang, meskipun gak enak rasanya, salahkan diri sendiri. Wow. That's true. Benar. Iya, kamu dapat nilai jelek, gampang banget buat nyalain orang. Iya. Oh ini gurunya gak ngajarin, oh ini soalnya susah, oh ini apa-apa. Gampang banget bro. Iya. Dan itu manusiawi. Dan enak rasanya. Enak rasanya bro. Wah, bukan dia aku kok salahnya kok. Iya. Aku udah belajar gini-gini. Padahal kalau kita introspeksi diri sendiri, mungkin kita belajarnya masih belum maksimal. Betul. Mungkin kita masih males-malesan, kita belajarnya SKS, kita belajarnya 2 jam sebelum, ya kan? Banyak banget yang sebenarnya bisa dieksplor. Ya, kalau kita menyalahkan diri sendiri atau melihat diri sendiri. Gitu. Yap. Tapi itu tuh gak enak bro. Betul. Karena kesalahannya ada di kamu kan. Betul. Yes. Yang ketiga. Ini Ini pertama kali bintang tamu 3 quotes loh. Biasanya cuma satunya pusing dia. Saat ini 3 deh gitu. Pertama. banyak banget ya otak soalnya. Yang ketiga mungkin ini ya bro. Quotes bagus banget. Dia ngomong kayak gini. Start by doing what is necessary. Oh. Mulai dari lakukan apa yang harus kamu lakukan. Then do what's possible. Lalu kamu coba lakukan yang bisa kamu lakukan gitu. And then suddenly you are doing the impossible. Dan tanpa kamu sadari, you're doing the impossible bro. Iya. Sam Chris yang dulu gak akan ngerasa bisa iya. ini. Betul. Ini apa ini? Betul. Aku yang dulu juga, Jerome bisa dibayar MM-an buat promosi satu brand. Iya. Apa itu? Iya, Ya kan? iya. Tapi gak ada hal besar yang kita lakukan yang bisa bikin kita jadi kayak sekarang. Kita cuma ngelakuin apa yang bisa kita lakukan aja. Mulai dulu. Mulai konsisten, coba terus. Ujung-ujungnya kamu akan melakukan sesuatu yang bahkan impossible ya. Yang kamu pikir dulu itu impossible. Ini keren banget sih yang ketiga. Ini keren banget bro. Keren banget. Kayak dulu aku Jerome jadi content creator tuh gak mungkin. Aku gak pernah belajar ngomong depan kamera. Aku gak pernah belajar editing. Aku gak punya alat buat ngedit. Tapi aku lakukan apa yang harus dilakukan. Oke, apa yang harus dilakukan? Ini langsung prakteknya ya. Do what's necessary. Apa yang harus dilakukan. Oke, aku harus ngomong depan kamera. Ya udah aku coba shoot. Dan do what's possible. Oke, aku gak bisa ngedit. Aku belajar ngedit. Belajar ngedit, belajar bikin thumbnail dan sebagainya. Tiba-tiba aku jadi content creator. Iya. Tiba-tiba aku bisa ngedit sekarang. Iya. Kan? Sesuatu yang aku dulu pikir gak mungkin, tiba-tiba aku jadi kayak gitu. Iya. Hanya dengan melakukan apa yang perlu kamu lakukan dan apa yang bisa kamu lakukan. Wow. Oke. Kalau masukan terburuk yang pernah kamu dapatkan dari orang? Wah, masukan terburuk ya? Tuh lupa lagi, aku biasanya lupain hal-hal gak penting. Apa ya? Bentar aku pikir dulu. Oke, kalau dari aku pribadi, statement atau masukan atau kata-kata yang aku gak terlalu setuju adalah value-mu itu bisa dilihat dari uangmu. Aku gak setuju. Iya. Karena dari dulu aku diajarin sama orang tua dan juga aku ya di hidup ini aku selalu ngerasa value itu gak cuma sekedar uang sih. Wow. Karena ada beberapa orang yang bilang kayak value itu kan ya uangmu itu bisa dilihat dari value-mu gitu. Gak juga. Dokter yang mengabdi. Wow. Guru yang mengabdi di pelosok sana. Ya kan itu Helen Keller, tokoh-tokoh di dunia ini. Ya Martin Luther King Jr. Ya kan maksudnya banyak tokoh-tokoh yang berkontribusi besar untuk kemajuan bermanfaat kan buat orang. Tapi yang gak kaya gitu. Atau mungkin sekarang yang lebih relate, jumlah followers menentukan value itu juga, ya kan? Bukan itu. Jumlah likesmu kalau lebih dikit dari yang sebelah, berarti yang sebelah lebih hebat daripada kamu. Benar, Bukan gitu. Jumlah followers, jumlah uang. Iya. Itu cuma angka gitu. Bukan itulah tolak ukurnya. Tapi seberapa kamu bisa bermanfaat buat orang.